Kami, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Metro, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Manajemen, Angkatan 2023. Kami di sini beranggotakan saya sendiri, Citra Indesta, NPM 23610125. Aulia Ramadanti, NPM 23610108. Ananda Sofia, NPM 23610115. Rizky Ananda, NPM 23610116. Wahyu Aji Prion Nugroho, NPM 236118. Aya Mezaluna, NPM 23610138. Eva Rosita, NPM 23610140. Nadia Rahma Hidayah, NPM 23610149. Citra Perwita Sari, NPM 23610191. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang ilmu manajemen dan iptek dalam Islam. Ilmu teknologi bukan hanya alat, tapi amanah yang harus digunakan. Bagaimana sih Islam mendorong integrasi antara ilmu, iman, amal dalam kehidupan modern? Tujuannya adalah 1. Menjadikan mahasiswa berpikir ilmiah dan islami. 2. Mengarahkan iptek agar bermaslahat. Yang ketiga, membentuk kader umat dan kader persyarikatan. Inilah peran ilmu, manajemen, dan iptek dikaji dalam sudut pandang Islam. Makna ilmu dalam Islam. Islam sangat menjunjung tinggi ilmu. Bahkan ayat pertama yang turun adalah perintah untuk membaca. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Bacalah dengan menyebut Tuhanmu yang menciptakan. Nilai ilmu dalam Islam. Yang pertama, menuntut ilmu sama dengan ibadah. Yang kedua, ilmu wajib diamalkan. Yang ketiga, ilmu harus membawa manfaat. Yang terakhir, ilmu harus disertai akhlak. Iptek dalam pandangan Islam. Iptek dalam Islam adalah alat untuk kebaikan, bukan tujuan hidup. Islam tidak menolak teknologi. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah meninggikan derajat orang-orang beriman dan berilmu beberapa derajat. Iptek harus diarahkan agar tidak merusak lingkungan, moral atau keadilan sosial. Manajemen dalam Islam. Manajemen adalah seni mengelola. Dalam Islam, manajemen bukan hanya efisiensi, tapi bagian dari amanah dan ibadah. Apa aja sih fungsi-fungsi manajemen dalam Islam? Yang pertama, tadbir, dan sering disebut juga dengan perencanaan. Yang kedua, tanzim, sering juga disebut dengan keorganisasian. Yang ketiga, taujih atau pengarahan. Yang keempat, rikabah atau pengawasan. Pada dasarnya, keadilan, tanggung jawab, musyawarah, dan akhlakul karimah. Tokoh ilmuwan muslim. Sejarah Islam membuktikan bahwa umat muslim pernah menjadi pusat ilmu dan teknologi dunia. Contoh tokoh yang pertama Al-Khwarizmi, matematika dan algoritma. Yang kedua yaitu Ibnu Sina, kedokteran dan filsafat. Yang ketiga Jabir Ibnu Hayyan, kimia. Yang keempat ada Al-Farabi, manajemen sosial. Mereka semua mewakili integritas ilmu, akhlak, dan spiritualitas. Pentingnya etika dalam ilmu dan iptek. Ilmu dan teknologi bisa berbahaya jika tidak dikendalikan oleh nilai dan etika. Dalam Islam, iptek wajib memenuhi kriteria seperti yang pertama, bertujuan untuk ibadah, yang kedua, tidak merugikan makhluk lain, yang ketiga, bertanggung jawab sosial, dan yang keempat, tidak menimbulkan kerusakan atau mafsadat. Menanamkan pengembangan etika Islam dalam pengembangan keilmuan. Penerapan dalam kehidupan modern. Contoh nyata penerapannya adalah yang pertama, manajemen keuangan, adil, jujur, dan tidak riba. Kedua, teknologi digunakan untuk pendidikan, dakwah, pelayanan umat, dijalankan dengan prinsip syariah. Islam ingin umatnya maju secara teknologi dan ekonomi, tapi tetap berada di jalur nilai-nilai ilahiyah. Di UM Metro kita bukan hanya sekedar mahasiswa, tapi juga kader dan persyarikatan. Semangat Islam berkemajuan. Ilmu modern tapi berpijak pada Al-Quran.
Iptek tinggi tapi tetap jujur dan amanah. Profesional di dunia, berorientasi di akhirat. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Ilmu dan iptek adalah amanah, bukan tujuan akhir. Manajemen dan teknologi harus diarahkan sesuai dengan nilai-nilai Islam. AIK 4 adalah fondasi untuk menjadi insan yang berilmu, beriman, dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita menjadi mahasiswa yang berilmu, berakhlak, dan siap membangun peradaban.